dijemputnya terlalu over. Coba kalau dia nggak dijemput, cuma diam-diam baik, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Nah, kalau ada yang beranggapan pedofil, terus kekerasan pelecehan seksual di bawah umur, kalian cari dulu dengan jelas, dengan detail, apakah si korban itu adalah anak di bawah umur. Itu pertama. Kedua, apakah korban tidak belok juga? Padahal kan semua orang tahu kalau Saipul Jamil belok. Gitu loh. Tidak, korbannya bukan anak umur 17 tahun. Kalian jangan suka ikut-ikutan, satu bikin boikot, ikut-ikutan komen, so iya, so tahu. Jangan. Kalau nggak tahu diam. Logikanya ya. Orang udah tahu Saipul Jamil itu belok, udah tahu. Kenapa anak itu mau dibawa ke rumah? Dan anak itu kan ditemuin kan juga itu kalau misalnya korbannya itu ini ya penonton bayaran, udah pasti tahu, cuman perkara gara-gara kurang dikasih duit akhirnya dia ngelapor ke polisi, akhirnya jadi kasus. Karena Saipul Jamil itu adalah seorang artis besar, akhirnya jadi dikasusin besar sampai muncrat. Kalian tidak boleh begitu. Yang boleh mengejar sesama manusia itu adalah Tuhan. Kalian jangan pada so benar, so iye, jangan. Gue bukannya membela Saipul Jamil, tidak, tapi gue berbicara atas pemikiran gue sendiri gitu loh. Sepertinya kayak Saipul Jamil tuh predator gitu. Predator itu tuh melakukan berkali-kali dan sering ketahuan. Perkara cuman kurang ngasih duit aja, itu anak melapor ke polisi. Coba kalau dikasihnya banyak, pasti aman. Nah, itu juga kesalahan Saipul Jamil, tapi kesalahan dia sudah diterima hukumannya, dia sudah melaksanakan hukumannya, sudahlah, mau ngapain lagi sih? Elah, sampai ada yang nggak mau diundangkan TV kalau ada dia segala macam, janganlah begitu. Orang juga berhak punya kehidupan kok. Nggak boleh, kecuali Saipul Jamil udah berkali-kali melakukan itu, masuk penjara keluar lagi baru. Atau misalkan Saipul Jamil ternyata korbannya bukan cuma dia doang, baru janganlah begitu. Jadi jangan bilang gue pro ke Saipul Jamil ya, gue tidak pro ke dia, tapi gue menyuarakan apa yang gue mau suarakan dari pikiran gue dan hati nurani gue sebagai manusia yang sama-sama diciptakan dari Tuhan. Cuma bedanya gue ini aset negara. Kalian ongol-ongol, udah itu dibully lagi nih hati gue. Aduh ya, udah ya, jangan nanya-nanya lagi. Maksudnya kita sesama manusia, sudahlah. Tidak ada salahnya memaafkan. Toh Tuhan juga memaafkan. Kecuali dia melakukan lagi kesalahan yang sama, baru. Dia juga udah dihukum kok 5 tahun. Mau ngapain lagi? 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh untuk orang-orang yang biasa bekerja, berkarya. Kalian juga harus cari tahu korbannya itu belok nggak? Jangan-jangan belok korbannya, makanya mau disodomi, dibeong lagi. Belok kan desa? Kesalahan Saipul Jamil itu adalah dulu kurang membayar si anak tersebut. Coba kalau bayarannya cukup, nggak dikasih gocap, mungkin nggak berkoar-koar itu manusia. Udah deh, mendingan urus ini selain COVID ya, ada DBD lagi marak banget nih di Indonesia. Selain COVID ya, ada DBD lagi marak banget nih di Indonesia. Ini ngurusin itu, sama ada banjir juga di daerah Kalimantan. Ya nggak sih? Iya. Udah dipromosiin juga tempatnya ya aja. Banyak banget persoalan-persoalan di negara ini. Udah, jangan ngebahas orang yang udah bebas. Masa dia nggak boleh punya kehidupan? Kasian loh, dia dibully sama kalian, udah keluar, pasti dia sekarang lagi kena mental.
Saiful Jamil yang baru keluar dari penjara itu ya. Sebetulnya kalian terlalu lebay kalau harus memboikot karena dia sudah menerima hukumannya selama 5 tahun. Mungkin kesalahannya Saiful Jamil itu adalah dijemputnya terlalu over. Coba kalau dia nggak dijemput cuma diam-diam baik, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Nah, kalau ada yang bisa beranggapan pedofil terus pelecehan seksual di bawah umur, kalian cari dulu dengan jelas, dengan detail, apakah si korban itu adalah anak di bawah umur. Itu pertama. Kedua, apakah korban tidak belok juga? Padahal kan semua orang tahu kalau Saiful Jamil belok. Gimana kalau keluarga gue yang kena, gue tusuk. Gak ada banyak